Ternyata itu bukan burung dan pasukan gajah. Kata siapa? Orang tertulis bahwa itu burung ababil. Dan pasukan gajah? Menurutku, peperangan antara burung ababil dan pasukan gajah itu adalah pesawat tempur dan tank. Itu perang modern canggih. Kamu ini selalu membuat pemahaman yang liar. Kamu salah. Itu adalah benar-benar burung dan gajah. Baiklah, ceritakan tentang kejadian itu. Baik, sesuai data ya. Kisah dalam surat Al-Fil sebenarnya tidak menceritakan tentang masa hidup seorang nabi tertentu, melainkan menceritakan peristiwa besar yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahun itu, saking terkenalnya, sampai disebut sebagai tahun Gajah Amul Fil. Berikut fakta-fakta menariknya. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Jadi, saat pasukan gajah ini menyerang Ka'bah, Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibundanya, Siti Aminah. Kisah di mana Ka'bah yang akan dihancurkan oleh Raja Abraha. Abraha adalah seorang gubernur atau raja dari Yaman saat itu di bawah kekuasaan kerajaan Aksum atau Ethiopia. Dia membangun gereja besar yang megah di Yaman dan ingin orang-orang berhaji ke sana, bukan ke Ka'bah di Makkah. Karena gagal, dia marah dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah yang sangat besar. Perjalanan Raja Abraha dari Yaman menuju Mekkah adalah sebuah ekspedisi militer yang penuh dengan kesombongan, rintangan, dan tekad yang besar. Berikut adalah alur perjalanannya. Abraha berangkat dengan pasukan yang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh bangsa Arab. Ada banyak gajah, namun yang paling besar dan menjadi tunggangan Abraha bernama Mahmud. Seperti raksasa yang sulit dihentikan oleh pasukan berkuda sekalipun. Paskang yang terdiri dari ribuan infanteri dan kavaleri yang terlatih dan bersenjata lengkap. Beberapa suku Arab mencoba menghentikan langkah Abraha, seorang bangsawan Yaman yang memimpin kaumnya melawan Abraha, namun kalah dan ditawan Nufairu bin Habib Al-Khatami, pemimpin dua suku Arab di daerah pedalaman. Setelah kalah, Nufail dipaksa oleh Abraha menjadi penunjuk jalan menuju Mekkah. Setiap perlawanan kecil ini dipatahkan dengan mudah oleh kekuatan pasukan gajah yang membuat nama Abraha semakin ditakuti. Ketika mendekati Mekkah, pasukan Abraha berhenti di sebuah tempat bernama Al-Mahmas. Di sini, pasukannya merampas ternak milik penduduk setempat, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad SAW, pemuka Quraisy saat itu. Karena untanya dirampas, Abu Durr Muthalib mendatangi kemah Abraha. Awalnya, Abraha terkesan dengan wibawa Abdul Muthalib. Namun, ia terkejut saat kakek Nabi itu hanya meminta untanya dikembalikan, bukan memohon agar Ka'bah tidak dihancurkan. Abu Durr Muthalib berkata, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Setelah itu, Abraha dan pasukan bersiap menyerang kota Mekkah dan Ka'bah. Setelah semua persiapan selesai, Abraha memerintahkan pasukannya bergerak ke lembah Muhasir. Namun, saat Gajah Mahmud diarahkan ke arah Ka'bah, ia mendadak duduk dan menolak maju. Sebaliknya, jika diarahkan ke arah Yaman atau arah lain, ia berlari kencang. Di tengah kebingungan dan kemacetan tang gajah itulah, langit tiba-tiba berubah gelap dengan datangnya ribuan burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Serangan bertubi-tubi dari burung ababil membuat pasukan Abraha lemah. Banyak gajah dan pasukan yang terkapar, termasuk Abraha sendiri yang merasakan ngerinya serangan itu, hingga ia pun terkapar dan pasukan membopongnya pergi. Setelah lama Abraha dan pasukan diserang, tiba-tiba burung ababil seolah menghilang dan langit kembali cerah. Bekas-bekas serangan itu sangat menakutkan. Semua terkoyak, baju-baju besi pun seperti daun yang dimakan ulat. Ngeri banget ya? Aduh,
Aku tidak sanggup membayangkannya. Oh ya, lalu gimana nasib Abraha? Apakah dia mat atau masih hidup? Dalam kondisi tubuh yang hancur dan membusuk, ia dipapah oleh sisa pasukannya kembali menuju Yaman sana. Perjalanan ini menjadi siksaan panjang baginya. Karena luka-lukanya terus memburuk di sepanjang jalan. Ia baru menghembuskan napas terakhirnya setibanya di sana. Sekarang, apa kamu masih ragu bahwa itu adalah burung ababil dan gajah? Atau kamu masih tetap mengira itu adalah pesawat tempur dan tank? Aku bisa menerima versi apapun, tapi kayaknya zaman dulu itu tidak sekuno yang kita kira. Aku yakin zaman itu sudah modern. Itu menurutku aja sih. Ini adalah teori yang sangat populer di kalangan pendukung ancient, astronaut, atau interpretasi metaforis, teknologi tinggi dalam sejarah. Kamu tidak sendirian memikirkan hal ini, karena deskripsi dalam surat Al-Fil memang sangat unik jika dibayangkan dengan logika modern. Mari kita coba bedah analogi teknologi dari kisah ini. Jika kita membayangkan burung ababil sebagai teknologi tempur, ada beberapa poin yang terasa sangat masuk akal. Dalam teks sejarah, burung ababil diceritakan terbang dalam kelompok besar, berbondong-bondong, dan menjatuhkan batu dari ketinggian yang sangat presisi. Analogi ini mirip dengan serangan drone swarm, kawanan drone, atau skuadron pesawat tempur yang melakukan karpet bombing. Senjatanya adalah batu yang sangat panas sicil. Jika dipandang secara teknologi, ini mirip dengan peluru berpemandu atau proyektil berenergi tinggi yang bisa menembus perisai baja. Begitu juga dengan gajah. Gajah pada masa itu adalah senjata paling menakutkan. Mirip fungsinya dengan tank atau kendaraan lapis baja berat saat ini. Gajah sulit dihentikan oleh panah atau pedang biasa. Jika gajah-gajah itu adalah metafora untuk kendaraan tempur mekanik yang besar, maka serangan dari udara ababil adalah satu-satunya cara untuk menghancurkannya. Ayat terakhir surat Al-Fil menggambarkan hasil serangan tersebut membuat pasukan Abraha seperti daun-daun yang dimakan ulat. Interpretasi medis atau teknologi. Jika itu batu biasa, mungkin orang hanya akan memar atau bocor kepalanya. Tapi deskripsi dimakan ulat mengesankan sesuatu yang melubangi tubuh secara mikro, atau bahkan dampak dari senjata biologis atau radiasi yang membuat sel tubuh hancur dengan cepat. Ya, benar, aku punya analisis juga. Menurutku, Allah hanya ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap manusia itu kuat, tak terkalahkan, seperti halnya pasukan gajah tadi, bisa lenyap hanya dengan serangan dari burung-burung kecil. Itu juga sebagai pesan buat kita, bahwa sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, hanya Sang Penciptalah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya, ada sedikit tambahan. Dalam bahasa Arab kuno, kata-kata sering digunakan berdasarkan kemiripan bentuk. Jika orang zaman dulu melihat pesawat tanpa tahu itu mesin, mereka pasti akan menyebutnya burung besi atau burung besar. Begitu juga jika mereka melihat tank tanpa tahu itu mesin, mereka akan menyebutnya gajah besar yang kuat. Nah, jadi benar itu tank dan pesawat tempur dong? Tidak, itu burung ababil dan gajah. Ya sudah, kita lanjut diskusi dengan penonton di komentar aja.